Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar bersama bahasa Indonesia tentunya. Kita hari ini akan belajar apa lagi ya? Kalau pekan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan menyimpulkan teks persuasif, hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Iya, betul sekali. Struktur dan kebahasaan teks persuasif. Ya, sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah terlebih dahulu akan menyampaikan apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Oke, nanti kita akan belajar untuk membuat teks persuasif. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah mampu menelaah struktur dalam teks persuasif, mampu menelaah kaidah atau ciri kebahasaan dalam teks persuasif, kemudian mampu menyajikan teks persuasif sesuai dengan kaidah penulisan teks persuasif. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya anak soleh dan solehah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur teks persuasif. Ada apa saja sih di struktur teks persuasif ini? Yang pertama, ada pengenalan isu. Ya, di pengenalan isu ini biasanya ada isinya apa saja? Ya, pengenalan isu atau masalah ya. Nah, ini biasanya berisi tentang pengantar atau menyampaikan tentang masalah dalam suatu tulisan atau lisan ya. Itu. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen ya. Di rangkaian argumen ini biasanya berisi apa saja? Biasanya berisi sejumlah opini pengarang ya atau penulis tentang isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, atau biasanya berisi tentang pendapat-pendapat atau biasanya fakta seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini yang seperti apa? Biasanya ajakan-ajakan ya, bujukan-bujukan ya. Ini biasanya berisi tentang apa ya, sebuah teks persuasif yang dinyatakan itu untuk mendorong ya kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu, yaitu biasanya pernyataan ajakan ya, membujuk, merayu ya, itu. Terus kemudian yang keempat ada penegasan kembali ya. Di dalam penegasan kembali ini atau penegasan ulang ya, biasanya berisi tentang ungkapan-ungkapan ya. Biasanya ada kata-kata apa? Ada kata-kata demikianlah ya, dengan demikian, dan oleh karena itulah ya, seperti itu. Bisa dipahami anak soleh dan solehah? Oke, kemudian kita akan lanjut ya.
dari struktur teks persuasif ini ya, kita akan kelompokkan contoh-contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama kita akan memberikan contoh tentang persuasif singkat ya, tentang sampah. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya pengenalan isu ya, pengenalan isu. Contohnya di sini, sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Nah, itu adalah masalahnya ya, tentang sampah itu. Terus kemudian kita akan mencari tentang rangkaian argumennya ya. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh ya, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu ya luar biasa dampaknya dari sampah ya. Kemudian rangkaian berikutnya adalah kita akan mengenal tentang pernyataan ajakan. Nah, oleh karena itu, ya ada kata-katanya, oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Terus kemudian kita akan menegaskan kembali ya, biasanya ini adalah berisi tentang simpulan atau rangkuman ya. Nah, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri, karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor ya, seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Karena kita ketahui pada saat ini ya, banyak sekali bencana-bencana alam ya. Terkadang salah satunya yang disebabkan oleh sampah tersebut ya. Maka marilah kita untuk menjaga diri ya, tidak membuang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, itu contoh dari teks persuasif yang sesuai dengan strukturnya ya. Kita mengenal tentang kata ajakan tadi ya, kemudian isunya ya, argumen-argumennya, kemudian menegaskan kembali. Terus kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, ada apa saja? Yang pertama, menggunakan kata ajakan ya. Di dalam kaidah kebahasaan teks persuasif, yang pertama menggunakan kata ajakan. Kalimat ajakan ini merupakan salah satu jenis kalimat tentunya yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Untuk apa sih fungsinya ya? Untuk menyampaikan keinginan pembaca pada seseorang agar mengikuti ajakannya atau perintahnya ya. Misalkan di sini ada kata-kata penting ya. Harus, sepantasnya, jadikanlah, jangan ya, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Nah, misalkan itu ya contoh-contoh kata ajakan. Yang kedua, kita akan mengenal tentang kata teknis atau
peristilahan ya. Nah, apa sih kata teknis ini ya? Biasanya disebut dengan kata istilah ya, atau ya kata atau gabungan kata ya, yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu ya. Misalkan dalam bidang kesehatan ya, atau bidang politik misalnya seperti itu, atau bidang pendidikan. Misalkan kita akan mengenal kata-kata yang mungkin asing buat kita, tapi sebenarnya tidak asing untuk kita ketahui ya. Nah, harus kita ketahui. Terus kemudian yang berikutnya kita akan mengenal tentang menggunakan konjungsi argumentatif ya. Konjungsi ya, kata penghubung ya, kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Itu yang namanya konjungsi. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kata kerja mental ya. Biasanya ini dengan contoh-contohnya ya. Nah, ada kata-kata diharapkan ya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi ya. Kata kerja ini berarti masih berargumen ya, masih sebatas pendapat-pendapat seperti itu. Terus kemudian kita akan mengenal tentang menggunakan kata-kata perujukan ya, dirujuk ya. Biasanya kata-kata apa saja yang masuk ke perujukan ya? Rujukan, merujuk ya. Di sini ada contohnya kata-kata yang merujuk. Misalkan seperti berdasarkan data ya, merujuk pada pendapat. Nah, itu sebagai contoh kata-kata perunjukan ya. Tuh. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian menulis teks persuasif ya. Di sini kita akan menulis teks persuasif ya. Nah, teks persuasif itu sendiri apa sih ya? Teks yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca ya. Teks ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang diisyaratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting ya. Ya, jadi ini adalah salah satunya ya, hal-hal yang penting ya persuasif itu. Kalau misalkan membujuk merayunya itu adalah suatu hal yang baik ya, pastilah itu adalah sesuatu hal yang penting sekali ya. Ada apa saja sih tentang menulis teks persuasif ini ya? Yang pertama kita akan mengenal tentang penyiapan bujukan dan ajakan ya. Nah, di sini ketika kita akan menulis teks persuasif ya, kita akan mengenal tentang penyiapan bujukan dan ajakan. Apa sih? Nah, kalimat bujukan ya disebut juga dengan sebagai kalimat ajakan ya, atau merayu ya, mengajak. Nah, termasuk kalimat persuasif juga, karena membujuk merayu itu kan adalah bagian dari persuasif. Nah, menulis teks persuasif harus menyiapkan sejumlah bujukan atau ajakan ya. Adapun bujukan atau ajakan ini biasanya bersifat sebagai tema utamanya. Mau apa sih temanya ya? Mungkinkah mau pendidikan ya, ataukah tentang membuang sampah? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan kita perhatikan ya, memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasif ya. Ada cara menulis teks persuasif ya. Ada caranya ternyata. Apa saja ya? Yang pertama kita akan mengenal tentang menentukan topik terlebih dahulu ya. Kita akan mengenal tentang topiknya dahulu. Nah, menentukan topik yang akan dibahas dalam paragraf ya. Topik merupakan lingkup pembicaraan dalam suatu
paragraf ya. Topiknya apa sih yang akan dibahas ya? Tentang bahaya membuang sampah misalkan ya, atau tentang bahaya menggunakan gadget. Nah, misalkan seperti itu, atau bahaya tentang kelamaan bermain game misalkan seperti itu. Nah, itu bisa jadi untuk menjadi topiknya atau bahan pertama yang akan kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang setelah itu yang akan kita lakukan ya? Kemudian selanjutnya menentukan tujuan ya. Tujuan utamanya apa ya? Nah, misalkan tujuan utama setiap paragraf persuasif misalkan tujuannya untuk meyakinkan pembaca dan pendengar ya. Nah, oleh karena itu tujuan dibuat yang jelas dan masuk akal untuk bisa dipercayai oleh pembaca dan pendengar. Jadi ketika kita menentukan tujuan ya, tujuannya untuk siapa dulu kayak gitu. Nah, pastilah untuk pembaca ya dan pendengar. Jadi tetap harus kita utamakan ya, tujuannya untuk apa? Harus bisa meyakinkan orang ya. Itu tujuan kita. Terus kemudian setelah itu membuat kerangka paragraf ya. Membuat kerangka paragraf. Nah, di sini setelah sudah siap ya dengan topiknya dan tujuannya ya yang akan dibahas, nah, saatnya menyusun suatu kerangka paragraf ya. Adapun biasanya penulis kerangka paragraf ya, penulisannya itu biasanya dibuat oleh ini paragraf yang lebih sistematis ya dan logis ya, karena kerangka ini biasanya dibuat seperti pengembangan sebab akibat kayak gitu. Jadi harus lebih sistematis dan lebih logis ya, agar mudah dipahami oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan data ya. Setelah kita membuat kerangkanya, kita mengumpulkan data. Data apa saja yang akan kita ambil itu. Misalkan data yang tepat ya, otomatis yang tepat, yang akurat ya, untuk membantu pembaca dan pendengar untuk mempercayai apa yang kita sampaikan ya. Oleh karena itu data dicari semaksimal mungkin dan jarang sampai maksudnya jangan sampai merekayasa data, karena itu sangat tidak baik ya. Nanti kalau misalnya kita merekayasa, takutnya ini ternyata hoax, nah, misalkan seperti itu ya, ini tidak benar, nah, misalkan seperti itu ya. Maka kita harus membuat data yang tepat, akurat ya. Kemudian yang berikutnya menyusun paragraf ya. Gunakanlah ya pemilihan kata yang baik agar mudah meyakinkan para pembaca maupun pendengarnya ketika menyusun paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf yang tepat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini Ustazah akan contohkan ya paragrafnya, tapi ini adalah paragraf singkat ya tentang pendidikan. Oke, contohnya demikian. Nah, contoh teks persuasif singkat tentang pendidikan. Nah, ayo lestarikan literasi Indonesia ya. Kita masih membutuhkan banyak buku fisik. Buku menjadi penunjang utama dalam proses belajar mengajar. Kemajuan teknologi mengenalkan kita pada buku elektronik. Namun peran buku fisik tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dunia pendidikan tetap membutuhkan buku fisik, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintah. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet cepat atau fasilitas memadai. Sementara untuk membaca satu buku elektronik diperlukan perangkat keras berbeda dengan buku fisik. Ia mendapat dipinjamkan ya, ia bisa dipinjamkan ya, dan dibaca bergiliran, tidak perlu bergantian untuk memakai
perangkat. Kemudian keberadaan buku elektronik ini baik ya, namun tidak dapat diterapkan di semua wilayah. Buku fisik masih lebih efektif selama fasilitas belum merata. Oleh sebab itu, salurkan buku-buku fisik ke daerah dengan akses terbatas. Dorong pemerintah memenuhi kebutuhan buku dengan merata. Mari sama-sama memajukan dunia literasi Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh teks persuasif singkat ya tentang pendidikan. Nah, nanti kita akan berusaha untuk membuat teks persuasif ya. Itu. Alhamdulillah untuk pelajaran teks persuasif hari ini selesai ya. Semoga dinilai ibadah. Nah, alhamdulillah karena kita adalah orang-orang pencari ilmu ya. Nah, dalam sabda Rasulullah ya, Shallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan ya. Semoga kita adalah salah satu dari orang yang benar-benar menuntut ilmu dengan ikhlas ya, biar ilmu kita berkah, ilmu kita masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Sukses selalu. Oke, alhamdulillah sudah cukup kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh.